Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali saya limpah syukur, bahkan banyak terima kasih atas perkenanan Bapa di surga. Dan kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Di video saya sebelumnya, saya memberi masukan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, rajin terus menggali kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba datang dengan hati penuh limpah syukur, bahkan banyak terima kasih khususnya untuk kasih setiamu. Kasih anugerah karuniamu juga melimpah sempurna dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba akan mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami serahkan firman-Mu pada tengah malam ini Bapa. Haleluya, haleluya. Hamba rindu setiap pendengar yang mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau jamah, karena Engkau garansi dalam kehidupan kami. Haleluya. Baik di perjanjian lama Mazmur 119 ayat 122, Bapa, Engkau jaminan bagi kami. Dan di perjanjian baru juga Rasul Paulus hingga menyinggung 4 kali. 1 Korintus, 2 Korintus, Roh Kudus, Engkau garansi jaminan bagi kami. Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus, Engkau garansi jaminan bagi kami. Bahkan Rasul Paulus juga menyinggung, Tuhan Yesus, Engkau garansi jaminan bagi kami. Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan dan kemasyhuran, mulai kini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Roh ngantuk, roh kritik kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan selama pemberitaan kebenaran firman-Mu, yang sakit Roh Kudus, Engkau jamah dan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar, way out yang terbaik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, kata firman Tuhan. Dan tujuan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan, memviralkan kata Bapa. Dan saat ini saya juga akan membagikan berkat, bukan saja di perjanjian baru, tapi juga ternyata ada di perjanjian lama. Sehingga 11 kali kata Bapa surgawi dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Diawali oleh hambanya yang sangat luar biasa, Nabi Musa. Ulangan 32 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama membaca. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Saya ulangi bagian yang B. Bukankah Ia Bapamu, Bapa di surga, yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Sebelumnya di ayat yang ketiga, Musa menyinggung. Ulangan 32 ayat yang ketiga, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Haleluya. Mari kita akan sama-sama belajar dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-14. Kata Bapa yang kedua, 2 Samuel 7 ayat yang ke-14.
Raja Daud diberikan firman lewat Nabi Nathan. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, hanya menyinggung satu kali kata Bapa. Di zaman Daud hanya disinggung satu kali. Dimaksudkan kata Bapa akan disebut di dalam zaman Raja Salomo. Ternyata di dalam Raja Salomo sampai generasi berikutnya tidak pernah disinggung kata Bapa. Dan saya mencatat, firman Tuhan mencatat, mulai dari 2 Samuel 7 ayat 14 sampai dengan kitab Yehezkiel ada 9 kata Bapa surgawi. Dan kita akan buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Saya akan baca di ayat yang pertama. Hosea bin Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Raja terakhir Hosea bin Elah lengser dengan cara tidak hormat. Ini raja yang ke-9 di Israel Utara. Lengsernya dengan cara tidak hormat, saya ulangi. Dan lengsernya di tahun yang ke-9 kata firman Tuhan. Saya ulangi, dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Jadi bangsa Israel berikut rajanya dibuang oleh Bapa surgawi di dalam zaman Raja Asyur. Niniwe ibu kotanya. Dan Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 25. Judul perikopnya, Sedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Di ayat yang pertama, pasal 25, ayat yang pertama. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Saya ulangi. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, maksudnya pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Jadi raja terakhir Israel Selatan, kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Raja terakhirnya adalah Sedekia. Itu pun lengser dengan cara tidak hormat.
Sedekia adalah raja ke-9 kerajaan Yehuda. Dan lengsernya juga di tahun yang ke-9. Dibuang oleh Bapa Surgawi lewat Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel, yang saat ini adalah kerajaan negara Irak. Bapak Ibu Saudara, sangat menyedihkan, khususnya untuk Sedekia. Tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Dan saya kaitkan juga dengan Hosea. Di zaman Hosea juga sering Nabi Hosea. Kita tahu Nabi Hosea adalah nabi kecil yang dipakai Bapa Surgawi secara luar biasa. Di mana istrinya Gomer melacurkan diri selama 3 kali. Itu menjadi gambaran kepada bangsa Israel. Dosa moral itu lebih jahat daripada dosa fisik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan di Nabi Hosea, kitab Hosea juga telah banyak disinggung kejahatan bangsa Israel. Tetap bangsa Israel tidak mau bertobat, sehingga akhirnya dibuang oleh Bapa Surgawi lewat Raja Nebukadnezar ke kerajaan Babel selama 70 tahun. Dan Sedekia harus melihat, menyaksikan dengan matanya sendiri anak-anaknya dibunuh oleh panglima tentara kerajaan Babel. Dan Raja Sedekia juga menderita sakit yang sangat luar biasa. Kedua bola matanya dibutakan oleh langsung Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kata Bapa Surgawi ada 9. Israel Utara, raja yang ke-9, Hosea bin Elah, lengser dengan cara tidak hormat, juga angka 9. Dan di tahun ke-9, Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem, raja yang terakhir, Raja Sedekia, lengser juga dengan cara tidak hormat. Di tahun ke-9, Raja Sedekia ada raja yang ke-9 di Israel Selatan, kerajaan Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara, angka 9 Bapa Surgawi, Raja ke-9 Israel Utara, tahun ke-9. Raja ke-9 Israel Selatan di tahun yang ke-9. Ini berbicara angka 9, 9, dan 9. Menurut saya ini tidak secara kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa bangsa Israel Utara dibuang oleh Bapa Surgawi oleh kerajaan Asyur di tahun yang ke-9. Di Israel Selatan juga dibuang oleh Bapa Surgawi ke kerajaan Babilonia di tahun yang ke-9 juga. Bukan hanya melanggar hukum Sabat, khususnya hari Sabat, hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi melalui firman Tuhan ini, kita akan diberkati dan ditambah pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6, jelas sekali. Mari kita baca Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ini ayat yang sering kita dengar. Di awal sudah saya singgung. Nabi Hosea dipakai Tuhan luar biasa untuk menegur bangsa Israel. Ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu.
maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan kata Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, awalnya juga saya tidak merenung, tidak berpikir ada kata Bapa di Perjanjian Lama. Ternyata saya baca dengan pelan, dengan teliti, ternyata ada, diawali oleh Nabi Musa. Dan kita akan lihat Maliaki pasal 1 ayat yang ke-6. Di akhir Perjanjian Lama juga disinggung oleh Maliaki. Maliaki adalah nabi kecil yang dipakai juga Bapa surgawi, sangat luar biasa. Maliaki pasal 1 ayat yang ke-6. Ini kata Bapa surgawi yang ke-11. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saya ulangi, 6a. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kamu memanggilku Bapa, mengapa kau tidak menghormatiku? Kata Bapa surgawi. Firman Tuhan jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi ditutup oleh Maliaki, kata Bapa surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini, mari kita panggil dia Bapa. Cukup dengan kata Bapa, karena belakangan ini banyak ajaran-ajaran, ya, baik di Saksi Yehova kah, doktrin baru kah, Bapa surgawi namanya Bapa Yahweh. Saya tegaskan khususnya untuk doktrin Bapa Yahweh. Tidak salah. Jadi nama Bapa saudara kita adalah Yahweh. Putra tunggalnya namanya Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yesua HaMashiach dari Nazaret. Tapi yang terpenting dasarnya, Musa sudah mengajarkan awal mulanya, panggil dia Bapa. Maliaki juga ditutup di Perjanjian Lama, Maliaki 1 ayat 6, panggil dia Bapa. Dan kita tahu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada halaman kosong. Itu jangka waktunya 400 tahun. Tidak ada firman pada saat itu. Pada Perjanjian Baru, hadirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memviralkan kembali kata Bapa. Khususnya dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jadi kita tahu ahli-ahli Taurat selalu cari kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sejak ada di Yerusalem memberitakan Injil, selalu diikuti, diawasi oleh ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat, sekali lagi, manusia-manusia yang notabene ngerti firman Tuhan Perjanjian Lama, tapi tidak mau menghormati Tuhan Yesus. Sekali lagi,
Tiba saatnya Tuhan Yesus mengkritik balik. Balik bertanya kepada ahli-ahli Taurat khususnya. Menurut kamu, yang ada di perjanjian lama berbicara tentang apa? Jadi ahli-ahli Taurat benar jawabannya. Hingga dipuji oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus merespon, benar apa katamu. Jadi langsung kembali ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, berikan kami contoh konkretnya mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberikan jawaban. Perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Yang kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Kata Tuhan Yesus, lakukan seperti seorang Samaria yang baik hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapa diviralkan oleh Tuhan Yesus. Khususnya kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam kepala. Aku masuk dan keluar dari Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Dan yang terlebih istimewa, Yohanes 8 ayat 43. Mari kita belajar Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tegaskan lagi firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Dan sebelumnya Tuhan Yesus juga berkata, aku datang membawa pesan dari Bapa, tapi kalian tidak mau menerima pesan. Datang dari Bapa. Aku bawa pesan dari Bapa, tapi kalian tidak mau dengarkan firmanku. Tetapi bila ada seseorang yang membawa pesan atas namanya sendiri, maka kalian akan mendengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas Tuhan Yesus dengan sabar, dengan rendah hati menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus juga memberi dukungan yang terakhir. Panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mulai saat ini, ikuti teladan, ajaran, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya rindu, mari kita sama-sama terus dengan hati terbuka, telinga seorang murid untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Seperti Musa
Musa diperintahkan oleh Bapa Surgawi, panggil abangmu Harun sebelum dia menjabat sebagai imam besar. Doakan telinga kanannya. Firman Tuhan mencatat cuping. Telinga kanan, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan. Jadi cukup saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, cukup taruh tangan Bapak Ibu Saudara di telinga yang kanan dan minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, urapi telingaku untuk selalu dan selalu rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kirabayasi, kirabayasi, kirabayasi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan sangat percaya, yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar dan way out yang terbaik. Mari kita berdoa, ucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, yang kami panggil dan kenal di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa di kayu salib. Engkau sudah begitu amat sangat mengasihi kami, bahkan Engkau berniat untuk memiliki kami. Di mana Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik semua bangsa datang kepadamu. Engkau satu-satunya juru selamat kami. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diselamatkan kecuali di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih untuk bimbingan tuntunan. Hamba rindu Engkau jamah setiap telinga, seperti Engkau menjamah telinga Imam Besar Harun, sehingga Engkau pakai generasi keturunannya. Haleluya, menjadi imam besar. Pilihan-Mu yang sangat dahsyat dan dipakai Engkau juga luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi Bapa, hamba yakin dan percaya, selama pemberitaan firman-Mu yang hamba sudah sampaikan, yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah sekali lagi diberikan jalan keluar, way out yang terbaik. Haleluya. Biarlah anak-anak-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu, boleh memegang teguh kebenaran firman Tuhan untuk menangkal segala ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Segala ajaran-ajaran yang datangnya bukan daripada-Mu, kami patahkan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami butuh hikmat Kristus, iman Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus saja dominan dalam kehidupan kami. Berkati Bapa, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu khususnya. Biarlah Bapa Kau pertajam roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler. Hamba berdoa, biarlah rahmat belas kasihan-Mu juga yang sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler memberkati kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu khususnya. Dan setiap hari mereka akan mendengar dan melihat perbuatan tangan-Mu yang sangat dahsyat, mujizat-mujizat, kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan, berkat demi berkat. Mereka akan dengar dan lihat sepanjang hari ini. Karena rahmat belas kasihan-Mu, masa depan mereka, masa depan kami juga sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler. Karena rahmat belas kasihan-Mu, keselamatan sudah pasti di tangan kami. Haleluya. Kirabaya sekenerabaya sekiarabaya. Bapa, kami memberkati mereka semua dalam pekerjaan, usaha, sekolah anak-anak mereka, karir. Bapa berkati, melimpah, melimpah, melimpah. Biarlah kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi hamba patahkan segala doktrin-doktrin tembok-tembok gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Sehingga tidak ada lagi tembok-tembok pemisah di antara gereja. Kami anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, bersatu, memviralkan, mengasihi-Mu Bapa, bahkan menghormati nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.